Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan penjelasan tentang niat yang ikhlas. Pada malam ini akan kami bacakan hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-11 ini diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Abi Hurairah telah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi sabdanya atau isi beritanya, Rasulullah bersabda, sholatur rajuli, salatnya seorang laki-laki jama'atan dengan berjamaah, itu tazitu akan melebihi ala sholatihi dibanding sholatnya laki-laki tadi, fi suqihi yang dikerjakan di pasarnya, wa baitihi dan rumahnya, bid'an dengan kelebihan, wa isrina dan 20 apanya darajatan derajatnya. Pada pengajian yang lalu hadis ini sudah saya bacakan tapi belum selesai, maka hari ini sedikit saya ulang. Bahwasanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah bersabda menjelaskan tentang keutamaan seorang laki-laki yang sholat dengan berjamaah. Bahwasanya sholat seorang laki-laki yang dikerjakan dengan berjamaah di tempat yang biasa untuk jamaah, baik di musola atau di masjid, itu nilainya melebihi dibanding sholatnya yang dikerjakan di pasar. Artinya sholat di pasar itu sebenarnya juga sah, boleh, tetapi tentunya sholat di masjid lebih utama daripada di pasar. Mengapa? Karena kalau di pasar itu banyak kesibukan sehingga bisa jadi sholatnya tidak khusyuk atau tidak sekhusyuk kalau kita di masjid atau di rumahnya. Ya, di rumahnya, di sholat di rumah juga boleh, sah. Tetapi tetap lebih utama kalau laki-laki itu sholatnya di tempat-tempat yang biasa dipakai untuk berjamaah. Yang dekat musola bisa di musola, yang dekat masjid bisa di masjid. Nah, melebihi dibanding sholat di rumah atau di pasar, bid'an wa isrina. Bid'an itu hitungan 3 sampai ke 9. Makanya dalam hadis yang populer bahwa sholat jamaah itu 27 lebih utama dibanding sholat sendirian. Ada di hadis lain 23, di hadis lain 25, itu sah-sah saja. Karena bid'an itu hitungan antara 3 sampai 9. Di derajatnya itu lebih, 27, 29 itu masih boleh. Wadzalika, dan yang demikian itu, anna ahadahum, sesungguhnya salah seorang dari mereka, idza tawaddoa, ketika dia wudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian memperbaiki wudu. Mengapa sholat berjamaah itu nilainya lebih utama dibanding sholat sendirian? Karena dihitung sejak persiapannya, ya, dihitung sejak persiapannya itu sudah punya nilai sendiri. Yaitu ketika seorang wudu kemudian memperbaiki wudu. Maksudnya memperbaiki wudu itu ya ketika wudu melaksanakan rukun-rukun wudu atau fardu wudu lengkap dengan sunnah-sunnah wudu. Kemudian menjauhi yang dimakruhkan di dalam wudu maupun yang membatalkan wudu. Itu bahasan rinciannya ada dalam kajian ilmu fikih.
Setelah dia wudu dengan wudu yang baik, summa atal masjidah. Kemudian orang tadi mendatangi masjid. Jadi yang utama kalau datang ke masjid itu sudah punya wudu sejak keluar rumah. Walaupun di masjid sudah disediakan tempat wudu. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau mungkin di dalam perjalanan itu wudunya batal. Atau di masjid wudunya batal, itu bisa wudu di tempat wudu yang ada di masjid. Tapi sebaiknya sejak keluar rumah kita ya itu sudah punya wudu. La yuridu, yang dia tidak berkehendak illa sholata, kecuali sholat. Di datangnya ke masjid itu niatnya benar-benar untuk sholat, bukan untuk menghindari persoalan yang di rumah, bukan ya, tetapi benar-benar memang datang ke masjid itu untuk sholat. La yanhazuhu, yang tidak menggerakkannya illa sholatu, kecuali sholat. Jadi dia bergerak datang ke masjid itu memang tujuannya untuk sholat. Lam yahtu, maka tidaklah dia melangkah khotwatan, satu langkah, illa rufi'a, kecuali diangkat lahu bagi laki-laki tadi, biha, sebab satu langkah itu diangkat darajatun, satu derajat. Jadi setiap langkahnya ya, yang satu langkah itu menjadikan derajatnya diangkat satu derajat. Dengan demikian yang langkahnya paling banyak tentunya derajatnya paling tinggi. Jadi sama-sama rajin berjamaah di Masjid Al-Furqon, maka yang paling banyak pahalanya dari sisi berjalan tentunya yang rumahnya paling jauh. Ya, ini sama-sama rajin ya catatannya. Nah, beda halnya kalau yang jauh cuma jarang-jarang, tapi yang dekat rajin, itu beda lagi. Ini seandainya sama-sama rajin, yang dekat ya rajin, yang jauh ya rajin, maka pahala jalannya tentunya yang paling jauh itu paling banyak. Maka di zaman Nabi itu pernah terjadi banyak sahabat yang minta izin kepada Rasulullah untuk membuat masjid di sekitar membuat rumah di sekitar masjid. Maka Rasulullah dilarang, ya, dilarang. Karena kalau kemudian semua sahabat bikin bangunan rumah di dekat masjid, nanti Islam kurang menyebar, dan nanti kalau masjid perlu perluasan juga repot. Maka Nabi mengatakan bahwa setiap langkahnya itu ada nilainya tersendiri. Wahutto, dan dihapus anhu dari laki-laki tadi, biha, sebab satu langkah apa, khotiatun, satu kesalahan. Ya, yang satu mengangkat derajatnya, yang satu langkah lagi menghapus kesalahannya. Sehingga yang paling banyak langkahnya, paling banyak diampuni dosanya. Hatta yadkhulal masjidah, sehingga orang itu masuk ke dalam masjid. Jadi dihitung Pak, setiap langkah kita itu dihitung. Dan memang di hadis ini yang dikatakan itu setiap langkah, berarti jalan kaki. Nah, kalau naik motor gimana? Naik motor belum disebutkan dalam hadis. Zaman hadis ini muncul belum ada motor, ya, belum ada sepeda. Maka yang dihitung itu ya langkah kaki. Kemudian fa idza takhala, maka tatkala orang itu masuk al masjidah, ke dalam masjid, kana fi sholati, maka orang itu langsung dapat pahala seperti orang yang sedang sholat. Maka nati sholatu, selama keberadaan sholat itu, ia tahbisuhu, menjadikan dia tertahan. Jadi ketika Bapak sudah nyampe di masjid, aslinya sholatnya belum dikerjakan karena memang belum waktunya. Bapak nunggu. Karena Bapak nunggu sholat, maka Bapak sudah dapat pahala seperti pahalanya orang sholat. Ya, ingat ya. Jadi ketika kita sudah berada di dalam masjid dengan niat nunggu sholat, walaupun belum sholat, itu sudah dianggap di dalam sholat, sudah dapat pahalanya orang sholat. Sehingga semakin lama nunggunya semakin banyak pahalanya, ya, semakin lama nunggunya semakin banyak pahalanya. Maka usahakan kalau datang ke masjid ya jangan nunggu azan. Kalau perlu azan itu sudah ada di masjid, gitu ya. Maka nanti itu di akhirat ada sekelompok orang yang masuk surga dan membuat makhluk-makhluk yang lain itu kagum. Dikiranya dia para rasul, para nabi, ternyata dia orang biasa.
Siapa mereka itu? Yang pertama itu yang wajahnya paling bercahaya, yaitu orang yang ketika azan dia sudah ada di masjid. Yang kedua, ketika azan dia baru persiapan gitu. Jadi semakin terlambat tuh semakin kecil sinarnya. Nah, semakin duluan semakin terang. Nah, gitu. Nah, jadi walaupun dia belum sholat fardu, baru nyampe di masjid sambil nunggu sholat itu sudah dianggap di dalam sholat karena dia ditahan oleh sholat. Nah, wal malaikatu, sedangkan para malaikat itu yusholluna selalu mendoakan ala ahadikum atas salah seorang dari kalian, madama selama kalian fi majlisihi di tempat duduknya, aladhi sholafi yang dia sholat di tempat itu. Nah, kalau bapak sudah selesai sholat, ya, misalkan yang seperti hari ini kita lakukan, habis sholat maghrib, bapak nggak langsung pulang, bapak tetap duduk di tempat sholat ini untuk nunggu sholat isya. Maka selama bapak duduk itu bapak didoakan oleh para malaikat, Pak. Dan doanya malaikat itu tidak ditolak. Tidak ditolak, ya. Jadi malaikat selalu mendoakan kita. Di bahasa yang dipakai yusolluna, bersolawat. Solawat itu punya makna yang berbeda-beda tergantung dari siapa. Kalau Allah bersolawat maknanya Allah melimpahkan rahmat keagungan. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Itu solawatnya Allah dengan solawatnya malaikat itu beda. Ya, kalau solawatnya Allah kepada Nabi maknanya melimpahkan rahmat keagungan. Sedangkan solawatnya para malaikat adalah memohonkan ampunan. Nah, kalau sholawatnya orang-orang beriman itu artinya permohonan atau doa dengan penuh ketawaduan. Nah, jadi selama bapak nunggu sholat, bapak duduk di tempat bapak sholat, itu selalu didoakan oleh para malaikat. Makanya kalau mau didoakan oleh malaikat, jangan buru-buru pergi kecuali ada udzur, kecuali ada kepentingan yang mendesak. Ya. Paling biasanya kita kalau habis mari pulang nyampe rumah ngapain? Nonton TV, ngobrol, main HP. Kan mendingan duduk di dalam masjid, iktikaf, nunggu isya. Nah itu diem aja, nggak usah baca apa-apa. Sudah dibacain sholawat sama para malaikat, luar biasa. Ini yakin kalau nggak ngaji nggak ngerti yang seperti ini. Ya. Makanya kita perlu ngaji biar ngerti terus diamalin. Ya. Terus doanya malaikat itu gimana ini? Yaquluna, para malaikat berdoa, Allahumma ya Allah, irhamhu, sayangilah dia. Itu pertama kita dimohonkan oleh malaikat agar disayangi oleh Allah. Allah maufir lahu, ya Allah ampunilah dia. Jadi ini kebalikan dari doa untuk orang mati, Pak. Kalau untuk orang mati Allah maufir lahu warhamhu, diampuni dulu baru disayangi. Karena ini kita orang hidup, malaikat doainya disayangi dulu baru diampuni. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya si hamba ini. Jadi tiga yang dimohonkan oleh malaikat itu. Pertama kita dimohonkan kepada Allah agar kita disayangi oleh Allah. Kedua diampuni dosanya. Ketiga diterima tobatnya. Hebat semua kan? Dan yang doain pala malaikat. Bukan orang biasa, malaikat yang doain. Nah itu terus akan dibaca oleh malaikat, ya, malam fihi malam yuhdis. Selama malam yu'dhi fihi gitu di hadisnya itu tulisan yang terhapus. Selama orang itu tidak melakukan keburukan dan tidak berhadas. Ya. Jadi selama habis sholat itu bapak tidak, sebelum bapak berhadas dan bapak tidak melakukan keburukan akan selalu didoakan oleh para malaikat. Tapi kalau berhadas malaikat diam. Makanya kalau berhadas segera berwudu lagi, terus sholat lagi. Ya, sholat apa ya, bisa aja sholat tahiyatul masjid, nah, atau sholat awabin, kan banyak sholat sunnah. Ya. Jadi supaya kita selalu didoakan oleh para malaikat, hendaknya kita
segera punya wudhu lagi ketika wudhunya batal. Dan hadis ini Pak, statusnya itu muttafaqun alaihi, kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sudah hadis nomor 1 itu. Kalau sudah disepakati Bukhari Muslim itu sudah nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Jadi menunggu sholat itu ada nilainya tersendiri, maka tidak ada ruginya ya. Sehingga kalau Bapak misalnya habis sholat maghrib karena ada pengajian, terus misalnya sholatnya isya itu mundur 5 menit atau sampai 10 menit, nggak usah panik, nggak usah terus marah-marah. Kenapa? Bapak nunggu itu tadi, itu sudah dinilai sebagai orang yang sholat ya. Kita kan pernah kejadian seperti itu kan, marah-marah kan ya, karena belum ngaji. Insya Allah kalau udah ngaji udah nggak marah-marah lagi ya. Jadi terlambat, bukan terlambat itu, mundur dari kebiasaan ya, cuma mundur dari kebiasaan 5 menit sampai 10 menit nggak masalah, nggak usah panik, nggak usah marah-marah. Ada cerita Pak, saya menemukannya di dalam kitab hadis Bulughul Maram. Rasulullah itu biasanya kalau sholat itu standar selalu di awal waktu, dan para sahabat tidak berani menjadi imam selama masih ada Rasulullah. Abu Bakar aja pernah ngimami, begitu tahu yang makmum Rasulullah dia mundur lagi ya. Satu-satunya sahabat yang pernah jadi imam sampai tuntas itu hanya Abdurrahman bin Auf, yang pada pengajian yang lalu pernah saya ceritakan. Biasanya Rasulullah itu sholat selalu di awal waktu. Pernah kejadian Mbak, Rasulullah itu sholat isya itu sekitar, kalau sekarang ya mungkin sekitar jam 1:30 malam. Bayangkan ya, sholat isya yang biasa sekitar jam 8, Rasulullah mengerjakannya setelah tengah malam, sekitar jam 1:30. Dan itu Pak, sahabat semuanya setia nunggu dari sholat maghrib. Selesai sholat maghrib sahabat nunggu sampai pada yang banyak yang tertidur ya, banyak yang tertidur. Nah, menariknya di hadis itu, begitu Rasulullah keluar dari rumah, kan Rasulullah rumahnya cuma di samping masjid ya. Rasulullah mengatakan bahwa kalian itu sebenarnya dari tadi itu sudah sholat, artinya sudah dapat pahala seperti pahalanya orang sholat, karena menunggu orang sholat gitu loh. Nah, jadi menunggu sholat sambil tidur ya, saking lamanya sampai ketiduran maksudnya gitu, itu juga ada hadisnya, bukan karangan saya. Nah, cuma di hadis itu yang jadi perdebatan di kalangan ulama fikih itu adalah bahwa begitu Rasulullah masuk ke masjid, qomat, yang tidur-tidur itu pada langsung sholat, tidak wudhu ya, tidak wudhu langsung sholat. Terus di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat, kalau begitu tidur itu tidak membatalkan wudhu, padahal di hadis lain tidur itu membatalkan wudhu. Akhirnya dianalisa, mengapa di zaman Rasulullah tidur kok tidak membatalkan wudhu? Karena tidurnya sambil duduk. Nah gitu ya, Bapak ini kalau habis maghrib terus duduk di masjid ini, masa terus tidurnya terlentang? Kan enggak kan ya, duduk kan. Nah, orang itu kalau tidurnya sambil duduk itu tidak bisa kentut, nah anginnya tidak bisa keluar, maka biasanya terus kemudian perutnya kembung. Nah, karena anginnya nggak bisa keluar, maka wudhunya tidak batal gitu. Nah, jadi sekali lagi Rasulullah itu juga pernah sholat isya itu sekitar 1:30 malam ya. Sahabat ya nunggu sambil tidur tertidur. Satu-satunya yang agak gelisah itu Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab kan memang orangnya begitulah ya. Mana sih ini Rasulullah nggak datang-datang. Tapi nggak ada yang berani menggantikan untuk jadi imam. Nah, saya menyampaikan hadis ini dengan maksud sekali lagi, kalau suatu saat di mana saja, tidak hanya di sini, karena ada hal-hal yang tidak terduga, yang tidak biasanya, kemudian sholat jamaah itu mundur 5 menit atau 10 menit, kita tidak usah panik, tidak usah marah-marah. Karena memang waktu sholat isya itu di antara sholat 5 waktu, waktunya paling panjang Mbak. Selama belum masuk subuh, Bapak sholat isya itu masih sah ya. Selama belum masuk waktu subuh, kita sholat isya masih dianggap sholat di atas waktunya, as-sholatu ala waktiha. Jadi kadang orang salah dalam memahami hadis
bahwa amal ibadah yang utama itu as-sholatu ala waktiha, bahwa sholat pada waktunya dimaknai sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu memang bagus, tapi selama masih ada dalam waktunya itu masih baik. Nah, kecuali kalau Bapak sholat isya di waktu subuh, itu sudah nggak baik, ya, karena sudah keluar dari waktunya. Dan waktu isya itu selama belum subuh itu kita masih bisa sholat isya. Nah, jadi sekali lagi ya, tidak ada sia-sia kita nunggu sholat berjamaah, karena nunggu kita itu dinilai sebagai orang ayatnya dapat pahala seperti pahalanya orang sholat, bahkan kita selalu didoakan oleh para malaikat selama kita belum hadas. Nah, doanya mohon disayangi, diampuni dosanya dan diterima tobatnya. Saya tambahkan satu lagi ya. Wa an Abil Abbas, dan diriwayatkan dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas, nama aslinya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, jadi masih kerabatnya Rasulullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, ya, meridhoi Abil Abbas dan Abbasnya, jadi Abdullah dan Abbas. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima tentang berita yarwi yang telah meriwayatkan an Rabbihi, dari Tuhannya tabaraka wa taala. Ini istilah dalam ilmu hadis namanya hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu firman Allah tapi bukan Al-Qur'an, tapi bahasanya menggunakan bahasa Rasulullah. Yang pada pengajian Al-Hikam pernah saya ceritakan, hadis qudsi itu seperti gini ya. Kita nonton wayang kulit, di layar itu yang ditampilkan Arjuna, terus Arjuna bersuara. Nah, orang yang lihat wayangnya itu, wayang itu ya, yang bersuara itu Arjuna. Padahal kalau yang dilihat dalangnya, yang bersuara dalangnya, kan gitu. Tinggal kita ngelihat mananya, lihat dalangnya apa ngelihat wayangnya. Pas ngelihat, kalau konsentrasi kita ngelihat wayangnya, itu yang sedang bersuara itu suara Arjuna, padahal aslinya suara dalang. Nah, hadis qudsi itu gitu ya, yang bersabda memang lewat lesan Rasulullah, tapi sebenarnya yang berfirman adalah Allah. Itulah ya. Qala innallaha, sungguhnya Allah kataba telah memerintahkan untuk menulis. Jadi kalau Allah kataba itu kalau dimaknai apa adanya kan Allah menulis, masa Allah nulis sendiri? Terus kita bayangkan Allah pegang pulpen, ya enggak lah ya. Maka kemudian oleh para ulama dimaknai, kalau ada kalimat innallaha kataba, sungguhnya Allah memerintahkan menulis, tidak usah nulis sendiri ya. Al hasanati, kebaikan-kebaikan, wasaiati, dan keburukan-keburukan. Summa bayyana, kemudian Allah menjelaskan dalika, tentang kebaikan dan keburukan tadi. Nah, faman hamma, maka barang siapa yang berkehendak bihasanatin, untuk melakukan satu kebaikan ya, falam ya'malha, kemudian ternyata dia tidak melakukannya, kata bahullahu, maka Allah memerintahkan untuk menulisnya ya, indahu, di sisinya, hasanatan, satu kebaikan, kamilatan, yang sempurna. Ini pentingnya niat lagi ya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian Allah menjelaskannya bahwa barang siapa yang bermaksud melakukan satu kebaikan tetapi dia tidak jadi mengerjakannya, sekedar berniat belum sampai melakukannya, itu sudah ditulis satu kebaikan yang sempurna. Misalnya saat ini Bapak dalam hati berniat, aku nanti malam mau tahajud. Tahajud itu baik apa buruk? Baik kan? Terus ternyata karena belum terbiasa, ternyata nanti malam kita ketiduran, bangun-bangun udah subuh, sehingga nggak sempat tahajud. Tetapi karena kita tadi sudah niat ya, sudah berniat akan tahajud, itu kita sudah mendapatkan satu kebaikan yang sempurna, walaupun kenyataannya belum jadi dikerjakan. Mengapa baru niat kok sudah dicatat? Karena ketika orang sudah berniat, Pak, itu istilahnya sudah teken kontrak dengan Allah ya, ibaratnya itu kita sudah teken kontrak dengan Allah. Nah, maka baru niat aja belum sampai dilakukan sudah dapat satu kebaikan yang sempurna. Nah, wa in hamma biha, sekarang kalau dia berniat untuk melakukan kebaikan, fa amilaha, kemudian ternyata benar-benar mengamalkannya,
katabahallahu intahu asro hasanatin, maka Allah menyuruh kepada malaikatnya untuk menulisnya dia telah mendapatkan 10 kebaikan. Jadi sekedar niat baik itu sudah dapat satu kebaikan yang sempurna. Ketika dia niat baik kemudian dilakukannya, ya benar-benar dilakukannya, malamnya bangun benar terus tahajud benar, itu dapat pahala 10 kebaikan. Itu minimal Pak, 10 kebaikan itu, ya. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan bisa sampai 700 kelipatan. Ila at'afin, sampai kelipatan-kelipatan kasirotin yang banyak. Jadi terserah Allah lah mau dilipatkan berapa. Di 10 tadi itu minimal, ya 10 tadi itu minimal, bisa sampai dilipatkan 700, 7.000, 700.000 dan seterusnya, itu terserah Allah. Itu kalau ada orang ya berniat mau melakukan kebaikan kemudian ternyata benar-benar dilakukan. Jadi pahalanya dilakukan minimal 10 sampai 700 sampai kelipatan yang sangat banyak. Sekarang sebaliknya, wa in hama bisayyi'atin, kalau orang itu berniat akan melakukan satu keburukan, falam ya'malha, kemudian dia sadar tidak jadi melakukannya, ya pengen menyakiti orang lain, pengen menipu atau pengen pengen berbuat buruk, mau pengen mencuri gitu, terus nggak jadi, ya karena sadar nggak jadi. Nah ketika dia nggak jadi melakukan keburukan itu, kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan, maka orang itu ya telah ditulis di sisi Allah oleh para malaikatnya bahwa dia telah melakukan satu kebaikan yang sempurna. Jadi yang dapat pahala itu bukan sekedar melakukan kebaikan Pak, meninggalkan keburukan ya itu juga dapat nilai. Makanya kalau kita sedang nganggur, tidak melakukan apa-apa, niatkanlah nganggur kita itu dalam rangka meninggalkan yang dilarang oleh Allah, sehingga nganggurnya tetap dapat pahala. Itu loh hebatnya niat itu begitu. Ya. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin niat itu dimasukkan bab pertama. Ya. Jadi pentingnya niat begitu. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, nganggur, tengok-tengok, ya, itu niatkanlah nganggur kita itu dalam rangka meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka itu sudah dapat satu kebaikan, ya. Wa in hama biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Sekarang kalau ada orang berkeinginan melakukan keburukan kemudian dilakukan benar, ya dilakukan benar, maka keburukan itu dicatat sebagai satu keburukan. Ini bedanya. Jadi kalau kebaikan, ketika kebaikan itu diniatkan kemudian dilakukan, minimal 10 sampai 700 sampai kelipatan yang tidak terhitung. Tapi kalau keburukan ketika diniatkan dan dilakukan itu hanya ditulis satu. Karena apa? Karena Allah menyukai kebaikan. Nah, makanya sekali lagi mari mulai malam ini setiap aktivitas kita itu selalu diniati yang benar, ya. Ketika nunggu datangnya sholat isya, ya, sambil iktikaf, sambil zikir, baca Quran atau duduk diam saja, itu sudah dinilai sebagai ibadah. Habis sholat isya dalam hati sudah niat, besok pagi saya mau sholat subuh berjamaah di masjid. Karena waktunya masih lama, saya tunggu di rumah sambil tidur. Tidurnya sudah dicatat sebagai orang yang menunggu sholat. Nah, suatu saat kita tidak ada aktivitas, hanya duduk diam, niatkanlah diam saya ini dalam rangka menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu pun juga bernilaikan ibadah. Pokoknya kalau tahu ilmunya Pak, ya, semua gerak-gerik kita itu bernilaikan ibadah. Itulah pentingnya niat. Jadi niat itu ya tadi itu istilahnya teken kontrak, ya, teken kontrak. Sehingga walaupun belum dilakukan, ketika sudah ada niat baik itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Dan sekali lagi ya, nunggu sholat itu sudah dapat pahala seperti orang yang sedang sholat. Maka kalau suatu saat sholat jamaahnya mundur 5 menit, mundur 10 menit, nggak usah marah, nggak usah panik, nggak usah menyalahkan siapa-siapa.
Ya wajar, justru malah bapak beruntung. Kenapa? Pahalanya nunggu lebih banyak, gitu aja lah ya. Jadi santai aja, kalau tahu ilmunya nggak gampang marah, itu aja. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.